sudah pada takut dong Irma sama guru-guru sekolah minggunya. Bener banget Kak. Tapi mau dikata, karena keadaan yang tidak mendukung. Betul. Jadi kita harus beribadah online di rumah. Bener banget Kak. Tapi aku percaya ya, adik-adik sekolah minggu tuh tetap bersemangat walaupun di rumah. Iya dong, semangat banget ya Irma. Sih, kalau gitu kita nyanyikan lagu Kami Sebagai Anak-anak. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik, biar lebih semangat. Musik. Untuk menyanyikan apa nih Kak? Yesus sayang padaku. Musik.
akan mengucapkan 10 perintah Tuhan, kita akan mengucapkannya dari titah yang pertama. Ya, mari sama-sama kita mengucapkannya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan 10 perintahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengucapkan doa pengakuan dosa. Kakak Ibu undang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri, lipat tangan, dan kita nyanyikan lagu Holland dan Belanda. dosa-dosa kita, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri di tempat adik masing-masing. Tundukkan kepala dalam sikap berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu mengaruniakan kami berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Pada hari Minggu ini, kami dapat kembali beribadah ya Tuhan, walaupun melalui virtual, tetapi kami dapat beribadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menjaga mereka. Tuhan, pada saat ini kami teringat akan teman-teman kami ya Tuhan, mungkin juga orang tua dari teman-teman kami ada yang sakit. Kami mohon kehadiran Tuhan. Tuhan, datanglah, jamah mereka ya Tuhan, dan buang segala sakit penyakitnya itu. Tuhan, mungkin di antara teman-teman kami juga ada yang merasa malas, ada yang merasa bosan karena harus belajar di rumah ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami ketekunan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan semuanya dengan sukacita daripada Tuhan. Karena kami tahu, kalau kami selalu memohon kepada Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan, pada saat ini kami teringat akan kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan kepada orang tua kami, kepada adik-adik kami atau saudara kami yang lain, kepada guru-guru kami dan teman-teman kami. Tuhan, pada saat ini kami mohon ampun kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami. Tetapi juga ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pada waktu yang akan datang, kami selalu menjaga hati kami. Kami selalu menjaga mulut kami, pikiran kami. Apapun yang kami lakukan semuanya hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Tetapi biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Adik-adik, sama-sama kita mengucapkan dan ampuni akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Nah adik-adik, kita akan sama-sama mengucapkan epistel. Kakak ingatkan kembali, epistel ini akan kita jadikan ayat hafalan, dan adik-adik boleh membuatnya menjadi video untuk minggu depan disampaikan kepada kakak guru sekolah minggu dan akan diputarkan pada waktu ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik jangan lupa untuk membuatnya sebagus-bagusnya ya. Nah, epistel pada hari ini atau ayat hafalan pada minggu ini adalah terambil dari Mazmur 139 ayat 14 ya. Kakak ulangi lagi, Mazmur 139 ayat 14. Baik, sama-sama kita mengucapkannya ya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, ayatnya indah sekali adik-adik ya. Itu menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita ulangi lagi, Mazmur 139. Sama-sama kita mengucapkannya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Adik-adik, tundukkan kepala, sama-sama kita mengucapkan berbahagialah orang. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kakak Febri undang adik-adik untuk bagi-bagi. Kita akan ucapkan akuan iman rasuli. Musik. Hebat
adik-adik untuk bangkit berdiri di tempat adik masing-masing. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Ya, adik-adik sudah siap? Bersama-sama dengan teman-teman kita, anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia, kita akan mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Tetap semangat, kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku
dong dengerin kakak Esther. Esther udah sih Kak. Ih, gak sabar kan? Yuk kita panggil yuk. 1, 2, 3. Kakak Esther. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Masih tetap sehat kan? Tetap semangat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, tadi kita udah melakukan apa? Oh, kita udah beribadah. Tadi kayaknya semangat sekali semuanya ya adik-adik. Tadi sama kakak Keti, sama kakak Irma juga. Nah, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap di rumahnya dengan Alkitabnya? Coba kakak mau lihat nih dari sini. Coba Alkitabnya ditunjukin. Nah, semuanya sekarang kayak tambah banyak ya yang udah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar, kita mulai firman Tuhan. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kembali. Walaupun masih di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dan itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang buka Alkitabnya dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur itu di perjanjian lama atau baru ya? Benar, di perjanjian apa? Perjanjian lama, betul. Wah, kayak tambah pengetahuan tentang Alkitabnya nih, tambah bertambah nih. Hebat. Yuk kita baca sama-sama ya dengan suara yang semangat. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Nah, ini firman Tuhan yang diambil dari Mazmur. Adik-adik, tema kita pada minggu hari ini yaitu anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Di sini kakak mau garis bawahin tadi yang ayat, kakak seneng banget nih yang ayat 4. Baca sekali lagi ayat 4 ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, di situ dibilang seperti ini perumpamaan ya, seperti anak-anak di tangan pahlawan, anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau menurut kakak, di tangan pahlawan itu berarti kita di tangan Tuhan. Jadi kalau di tangan Tuhan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalau di tangan Tuhan berarti kita akan menjadi berguna, seperti anak-anak panah. Nah, kalau anak-anak panah dipegang sama kita taruh di dalam tangan Tuhan, pasti kita menjadi berguna. Tapi kalau anak-anak panah itu bukan di tangan pahlawan, kita nggak akan menjadi apa-apa adik-adik. Bahkan kita nggak punya tujuan, kita nggak punya arah gitu. Tapi kalau kita ditaruh di dalam tangan Tuhan, maka kita akan bermanfaat dan berguna. Minggu ini kita mau membahas tentang berharga di mata Tuhan. Kakak percaya diri kok, kakak itu sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun kakak ini nggak terlalu pinter, nggak cantik, nggak apa ya, belum hebat-hebat banget. Tapi kakak percaya diri banget. Kakak itu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu membimbing dan menolong kita loh setiap hari. Coba deh adik-adik pikir, kalau bangun tidur nih, pergi ke sekolah, selamat sampai sekolah, itu adalah berkat tangan penyertaan Tuhan. Makanya kita pede banget kan kalau kakak tuh berharga banget, dijagain, mau tidur, bangun lagi, dijagain sama Tuhan. Nah, Tuhan itu maunya apa sih supaya kita berharga di mata Tuhan? Pertama, berharga, kata-kata berharga itu kakak cari di dalam kamus ya, karena kakak biar bener nih. Berharga itu mahal. Wah, adik-adik pernah nggak lihat barang-barang mahal? Pasti kan kayak misalnya lihat emas gitu ya. Siapa nih yang pernah lihat emas? Kakak sih pernah sih, beberapa kali aja. Ngeliatnya kayak, waduh, gitu kan. Wah, mewah banget ya. Atau lihat HP yang keluaran terbaru tuh, ya kan? Atau
semewah itu loh di hadapan Tuhan. Nah, karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan, kita itu harus bermanfaat, kita itu harus menunjukkan kalau kita ini berharga. Menunjukkan sama siapa sih? Sama lingkungan kita, sama teman, sama keluarga. Dengan cara apa sih Kak kita mau kasih tahu kalau kita itu berharga? Dengan cara kita menjadi berkat buat teman, tadi buat keluarga, pokoknya buat lingkungan sekitar. Misalnya nih di sekolahan, Kakak mah selalu ngambil contoh di sekolahan ya. Adik-adik punya temen kan, ada beda-beda suku, beda agama. Nah, disitulah peran adik-adik untuk menjadi berharga di mata Tuhan. Kita nggak boleh loh membeda-bedakan, mau bertemannya sama yang ini, maunya ceng-cengan, ngata-ngatain ya kan, enak nih ngata-ngatain dia nih, gitu. Nah itu nggak boleh, itu sangat nggak boleh, karena setiap manusia adik-adik itu sangat berharga loh di mata Tuhan. Walaupun kita banyak kekurangan, misalnya nih ada adik-adik yang jago matematika, ada yang nggak kurang jago, ada yang jago language ya, berbahasa, ada yang kurang jago juga. Tapi di balik kekurangan adik-adik itu, Tuhan itu sudah menaruh sesuatu yang berharga, tinggal adik-adik cari dan menggalinya. Nah, tadi kakak ulang lagi ya, gimana sih cara kita untuk menunjukkan kita itu berharga sebagai sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan? Kita itu harus menjadi berkat untuk sesama. Kakak mulai dari misalnya teman sekolah, nggak boleh satu tadi membuli ya, kalau di zaman sekarang, kalau sebenarnya udah dari lama, ngata-ngatain atau ngecengin, itu sangat gak boleh, karena itu tidak menghargai, karena itu tidak karena adik-adik kita tuh harus menunjukkan kalau kita tuh anak Tuhan gitu. Terus kedua, nggak boleh milih-milih teman. Nah ini yang paling penting nih, milih-milih teman. Sebenarnya sih teman itu harus dipilih-pilih, tapi maksudnya kalau ada yang nggak baik kita nggak boleh ngikutin gitu. Kalau misalnya dia nakal, kita nggak boleh ikutin dia nakal, tapi kita nggak boleh musuhin dia juga gitu. Nah kalau misalnya ada temen nih, kita satu kelompok ya kan, biasa kan di sekolah, ini sama ini, nggak mau Bu, siapa yang suka protes kayak gitu, nggak mau orang dia kurang jago, dia nggak bisa apa-apa gitu. Itu udah menyakiti hati loh adik-adik, menyakiti hati teman kita. Itu sangat gak boleh, karena kan semua anak-anak itu berharga di hadapan Tuhan. Peran adik-adik apa? Sebagai anak yang berharga di hadapan Tuhan, kita harus merangkul semuanya. Kalau dia nggak bisa, dia nggak bisa Bu, dia nggak bisa gitu, ternyusahin aja. Wah, itu tidak menunjukkan kalau kita itu anak Tuhan, anak terang. Tapi kita harus mengajak dia dan kita bantu dia untuk belajar. Nah itu baru yang tepat. Kalau misalnya dia kurang bisa di sini, adik-adik bisa, ya kita harus saling membantu gitu. Itu baru namanya anak Tuhan, anak sekolah minggu. Jadi kita harus menjadi garam dan terang untuk dunia ini. Nah, tadi yang balik lagi ke bermanfaat. Anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu kalau ditaruh di tangan yang tepat seperti tangan Tuhan akan menjadi berguna. Sama seperti diri kita nih. Kalau kita ditaruh, kalau adik-adik serahkan diri kepada Tuhan, nah, adik-adik akan lebih berharga lagi karena adik-adik sudah berharga di hadapan Tuhan. Sampai di sini cerita kakak untuk kita berharga di hadapan Tuhan. Kakak punya satu contoh video, bukan kakak sih, ini punya kakak Keti. Nah, kakak Keti itu mengajar di salah satu sekolahan adik-adik yang berkebutuhan khusus. Ini yang tadi kakak bilang, walaupun kita punya kekurangan, tapi Tuhan taruh sesuatu yang berharga pada diri kita masing-masing. Ntar kalau adik-adik habis lihat video ini, pasti adik-adik akan merasa lebih bersyukur lagi. Karena apa? Di balik keterbatasan yang murid-murid kakak Keti ajarkan, mereka itu lebih bersyukur lagi. Mereka memakai segala macam cara yang mereka punya gitu. Mereka bisa bernyanyi, mereka bisa bayangkan, mereka bisa bermain musik. Ini videonya saat 17 Agustus. Betapa kakak aja pas ngelihatnya, wah, terpukau. Ini baru namanya benar-benar mahal dan berharga, ekspensif. Karena kita tuh melihatnya sampai, wih, bagus banget ya gitu. Itu yang Tuhan mau untuk diri kita, diri adik-adik. Kalau kita harus menjadi berharga. Nah, sebentar kita lihat yuk cuplikannya dari kakak Keti.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Janganlah aku beli cari lagi hidupku. Indonesia kebangsaanku, Bahkan marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, sapu rakyatku semuanya. Indonesia yang merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, gimana adik-adik? Ngelihatnya, wow, itu yang namanya berharga, yaitu sesuatu yang bernilai dan sesuatu yang bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya untuk kita nih, kayak adik-adik nonton, memacu. Iya, kayaknya aku tuh punya ini deh, aku tuh bisa deh gini, bisa nyanyi, aku tuh bisa deh main musik. Itu yang Tuhan mau. Adik-adik harus bisa mengeksplor apa yang Tuhan sudah berikan nih, cari tahu. Pertama, kalau misalnya di gereja, latihan buat Natalan yang nari, ayo kita datang dengan semangat. Latihan buat paduan suara, datang rajin. Latihan untuk ini, datang rajin. Karena dari situ adik-adik pasti nemuin bakat apa sih yang udah Tuhan taruh di diri kita supaya kita menjadi berharga. Nah, kakak mau ngasih nih, mau baca ini ada satu dari kayak adik-adik tahu deh Albert Einstein. Nih kata dia, hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya bagi orang lain. Maksudnya apa sih memberikan kehidupan bagi orang lain? Ya nggak memberikan nyawa juga sih, tapi memberikan pertolongan, membantu. Nah, kalau adik-adik bisa membantu teman, bisa membantu sesama lingkungan, maka hidup kita akan lebih berharga. Oke, sampai di sini dulu adik-adik cerita kita pada minggu ini. Adik-adik terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu mencerminkan kita untuk selalu menjadi terang dan garam dunia. Sampai ketemu minggu depan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami sudah belajar untuk bagaimana kami bisa menunjukkan kalau kami ini berharga ya Tuhan. Tuhan Yesus, pegang terus tangan kami supaya kami tidak jatuh ke dalam kesalahan dan ke dalam dosa, supaya kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati juga sekolah minggu HKBP Warakas supaya kami bisa berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama di gereja ini. Tuhan berkati juga kesehatan adik-adik, guru sekolah minggu, dan seluruh pendeta maupun siswa yang ada di gereja ini. Tuhan Yesus berkati juga pendidikan adik-adik supaya adik-adik bisa membanggakan kedua orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, dadah. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Kakak yang mengundang semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu persembahan kami. Tidak
mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.